Oke. Nah ini, kita masih dalam topik yang sama ya, yaitu bagaimana kita mencari solusi untuk sistem persamaan linear atau SPL, tapi metodenya yang berbeda. Kalau kemarin kita membahas, ini ya, apa namanya, mengerjakan solusi SPL menggunakan metode eliminasi Gauss, kalau kemarin yang kita lakukan di kelas itu. Jadi istilahnya menggunakan bagaimana mengubah matriksnya menjadi matriks eselon baris, kemudian setelah itu ketika udah dapat segitiga bawahnya 0, apa, kita lanjutkan dibalik sampai akhirnya dapat hasil hasil ending-nya, begitu ya. Kita dapat X, Y, Z-nya berapa yang terakhir. Nah, yang kali ini sedikit berbeda caranya. Masih sama-sama menggunakan matriks, tapi akhirnya, bagaimana caranya untuk menentukan ini ya, apa, solusinya itu menggunakan iterasi atau istilahnya nanti, menggunakan looping, kayak begitu. Ini yang di 2 metode yang akan kita bahas, kalau misalkan untuk hari ini akan full di hari ini, kalau enggak nanti, dengan lanjut di video di materi asinkron. Namanya adalah, iterasi Jacobi yang pertama, kemudian yang kedua nanti ada iterasi Gauss-Seidel, kayak gitu. 2 metode ini tuh hampir mirip satu sama lain, nanti akan saya jelaskan perbedaannya di mana. Dan biasanya nanti itu kalau di coding pun itu juga, eee, hampir mirip, bedanya itu cuma gara-gara, mungkin satu baris saja yang beda. Nanti teman-teman akan, lihat juga waktu di, praktikum. Jadi kalau satu yang misalkan yang Jacobi udah selesai nih dibuat coding-nya, untuk berubah ke Gauss-Seidel itu akan sangat mudah. Nah, oke. Kita akan pelajari dulu secara manual seperti apa logikanya, perhitungannya untuk materi yang, iterasi Jacobi, baru kemudian akan lanjut ke yang Gauss-Seidel, gitu ya. Oke. Nah, namanya metode iterasi. Jadi iterasi ini, adalah apa istilahnya, metode yang menggunakan perulangan gitu ya. Di sini kalau keterangannya adalah repeating a process over and over. Jadi istilahnya mengulang proses yang sama terus-menerus sampai kemudian solusinya itu ditemukan atau solusinya itu tercapai kayak begitu. Dan solusinya di sini karena ini ya, lagi-lagi kembali ke namanya metode komputasi, memang akhirnya solusinya itu adalah bentuknya aproksimasi atau pendekatan, kayak gitu. Tapi bisa juga pendekatannya ini, hasilnya pas sama, yang apa ya, exact value-nya atau hasil yang sesungguhnya, nanti error-nya jadi nol, itu bisa juga seperti itu. Nanti tergantung, prosesnya mau ini ya, seberapa jauh kita melakukan, apa namanya, iterasinya, kayak begitu. Kayak mungkin waktu yang di ini ya, yang di materi yang pertama ketika kita mau mencari akar suatu persamaan, kan kayak gitu ya. Kita juga boleh sebenarnya melakukan, apa namanya, iterasi atau looping-nya itu sampai, ratusan, ribuan, tapi sebenarnya sampai satu angka tertentu, iterasi tertentu, itu sebenarnya dia sudah mencapai nilai yang, sama dengan solusinya atau exact value-nya. Sehingga akhirnya setelah itu ke belakang sampai berapapun dia hasilnya akan selalu sama, begitu ya. Atau kita bilang istilahnya kayak gitu adalah yang, hasil yang konvergen. Dia menuju ke satu nilai yang spesifik, kayak gitu. Nah, bedanya, metode ini dengan metode yang kemarin dieliminasi Gauss, kalau kita menggunakan metode iterasi, sama seperti yang waktu di apa namanya, mencari akar persamaan, kita harus punya tebakan awal terlebih dahulu. Jadi kita harus istilahnya kalau misalkan kita mau mencari, solusi SPL-nya tuh 3 variabel, misalkan X, Y, Z. Nah, awalnya kita harus punya dulu nih, tebakan awal kita berapa untuk X, Y, Z-nya. Kalau misalkan tidak ditentukan, teman-teman boleh mulai dari angka berapapun. Semakin dekat tebakan awal dengan exact value-nya, maka akan semakin cepat, atau semakin sedikit iterasinya gitu. Yang, semakin cepat iterasinya yang dilakukan atau yang dibutuhkan. Nah, di sini ya namanya kita kan belum tahu ya, apa exact value-nya berapa. Jadi tebakan awalnya, kita bisa mulai dari berapapun atau gampangnya bilang ya kalau saya akhirnya mulai aja dari 0,00 gitu. Itu boleh, kayak gitu. Jadi, apa namanya, mulai dari angka berapapun ending-nya nanti akan menuju ke satu, nilai tertentu atau exact value-nya itu berapa, atau approximation of solution-nya berapa, kayak gitu. Nah, dengan kemudian kita melakukan ini ya, menentukan tebakan awalnya berapa, maka dengan melakukan iterasi,
ya iterasi Jacobi ini di situ kalau yang materi yang pertama, dia akan semakin mendekatkan hasilnya ke tebakan, ke apa namanya, solusi yang kita tuju, kayak gitu. Dia harusnya lama-kelamaan menuju ke satu angka tertentu. Kalau ternyata dia semakin jauh, wah berarti ada kesalahan di sana. Nanti ada beberapa, semacam prasyarat yang harus dipenuhi agar kemudian tebakannya teman-teman itu benar. Atau istilahnya dia akan semakin menuju ke satu nilai tertentu, kayak gitu. Nah, ini metodenya ada 2 tadi ya, udah saya sebutkan, ada namanya Jacobi, ini akan kita bahas terlebih dahulu nanti. Kemudian setelah itu ada juga metode yang Gauss-Seidel. Ini yang pengembangan dari yang Jacobi. Wah, ini sayangnya agak pecah ya. Nah, pertama-tama ketika kita punya SPL sama seperti yang kemarin waktu, kita membahas eliminasi Gauss. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah mengurutkan setiap persamaan itu urutan variabelnya harus sama. X1 di depannya berarti di depan semua, X2, X3 dan seterusnya kayak gitu sama dengan nilai tertentu. Jadi jangan sampai urutannya ini masih amburadul gitu, nggak sama urutannya, kemudian teman-teman melakukan metode iterasi Jacobi. Hasilnya akan salah. Jadi urutannya harus seragam semuanya. Ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Harus seragam X1 di depan, setelah itu X2 dan seterusnya. Sampai kemudian sama dengan B. B-nya pun juga satu angka tertentu. Kayak gitu. Wajib kalau misalkan tidak memenuhi ini nanti pasti salah hasilnya. Nah, ini adalah rumus untuk iterasi Jacobi. Ya, ini adalah rumus utama untuk iterasi Jacobi. Seperti yang saya bilang tadi ya, perbedaannya di sini kalau kita kemarin dieliminasi Gauss, sekali proses kita memproses untuk mencari X1, X2, X3 atau X, Y, Z kayak begitu. Nah, kalau di iterasi Jacobi di sini eh, proses penghitungan X1, X2 dan X3 atau X, Y dan Z-nya itu punya rumus masing-masing. Jadi istilahnya ada rumusnya sendiri-sendiri. Tapi ada polanya. Nah, pola ini yang harus kita kenali, yang harus teman-teman pahami seperti apa, agar kemudian nanti ketika mengubah ke dalam bentuk coding itu jauh lebih mudah. Kayak gitu. Dia punya pola tertentu, urutan-urutan tertentu yang harus kita ikuti logikanya, biar kemudian nanti bisa kita terjemahkan sebagai bentuk coding nantinya, kayak gitu. Contoh nih ya, yang saya ambil di sini. Nah, ada beberapa notasi. Hati-hati di sini. Ada yang indeks di bawah. Ini ya, ada X1, B1, A12, X2, A11, sampai ke A1N. Nah, ini adalah kalau yang ini ya, indeksnya ini adalah dia mengikuti X berapanya. Kalau ini ya, kalau menggunakan metode yang Jacobi kayak gini, paling gampang pakai istilah X1, X2, X3. Jangan pakai X, Y, Z. Karena nanti kalau kita istilahnya tuangkan itu dalam bentuk matriks, dia akan sangat bergantung sama urutan. Dan urutan di sini tuh, ya tadi kalau kita pakai X, Y, Z itu anggapannya ya X itu urutan ke-1, Y itu urutan kedua, Z urutan ketiga. Daripada kita pakai variabel dengan nama yang berbeda, maka akan lebih gampang kalau kita pakainya itu tetap variabelnya X, tapi ada indeksnya. 1, 2, 3. Itu akan jauh lebih memudahkan prosesnya nanti. Kayak gitu. Di rumus yang pertama di sini, misalkan ini ya, ini X1, ini di atasnya ada K1 plus. Kemudian kalau di sini ada X2, cuma K nih di atasnya. Nah, K itu adalah iterasi ke, gitu ya. Nah, kalau dia ada plus 1, artinya ketika kita udah mulai menghitung, maka yang K doang itu adalah tebakan awal kita. Nih ya, saya kasih notes-nya di sini nanti biar nggak lupa. Nanti mungkin ini si PDF-nya saya taruh di Hebat juga ya, biar teman-teman nanti juga bisa lihat ulang selain dari video, bisa mungkin di print kemudian dipelajari lagi gitu.
Anotasinya saya nyalakan. Ini ya, K plus 1 sama K di sini. Ini hati-hati. Kalau ini ya, untuk misalkan ini saya anggap iterasi pertama. Iterasi ke-1 atau iterasi pertama. Maka yang K ini adalah tebakan awal. Maksudnya adalah itu. Jadi X2K itu adalah tebakan awal untuk yang X2. Kan tadi saya sudah sampaikan. Di sini kita wajib punya tebakan awalnya. X1 tebakan awalnya berapa? X2 tebakan awalnya berapa? X3 tebakan awalnya berapa? Gampangnya bilang kalau nggak ada ketentuan ya udah kita kasih 0 semua aja. Ini ya. Ini ya. Ini tebakan awalnya. Misalkan tebakan awalnya kayak begini. Maka yang kita lakukan adalah ya berarti di sini X2K ini kita ganti pakai angka 0. Kayak gitu. Ya. Kemudian yang di sini maksudnya apa? Yang di sisi kiri. X1 X1, kemudian ada K plus 1, artinya adalah dia nilai X1 untuk iterasi ke-1. Jadi K di sini awalnya dia bernilai dari 0. Ya. K0 itu adalah tebakan awalnya. Iterasi ke-1 berarti nilai K-nya itu mulai dari 1 di sini. Nanti kalau ada iterasi kedua, maka K-nya itu dimulai dari angka 2. Kayak gitu. Pokoknya istilahnya di sini antara yang nanti dihitung ini ya yang masuk di rumusnya sama yang mau dicari itu akan selalu beda 1. Jadi kalau mau cari yang sekarang kita butuh angka-angka yang sebelumnya. Oke. Contoh nih kalau saya punya nih ya saya pindah ke notes. Saya hapus dulu anotasinya. Oke, sebentar. Oke, anotasinya saya tutup, saya pakai ini aja. Oke. Jadi kan tadi rumusnya saya tulis ulang ya di sini. X1 K plus 1 itu sama dengan B1 min A 12. X2 di sini K min A1 N X N pangkat K. Di sini rumusnya per A11. Nah, ini adalah rumus umumnya ya. Dengan N nanti yang dia tuh K-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan N-nya di sini mulai dari 1 kalau N. Kemudian ini ada syarat. Tidak boleh 0. Nah, yang di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Ini wajib kalau 0 nanti dia tidak akan terdefinisi gitu ya hasilnya. Oke. Sekarang kita anggap kalau misalkan saya punya 3 persamaan. Jadi persamaan pertama itu adalah saya tulisnya sebagai A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 sama dengan B1. Kemudian persamaan kedua A21 X1, A22 X2, A23 X3 ini sama dengan B2. Terakhir A31 X1 plus A32 X2 plus A33 X3 B3. Nah, kalau saya punya persamaannya seperti ini, persamaan awalnya, kemudian tebakan awal saya adalah
Ini ya. X1 0 itu adalah 0 misalkan. X2 0 itu adalah 0 dan X3 0 itu adalah 0. Misal nih, ini syarat awal saya harus bisa mengerjakan nanti iterasi Jacobi. Jadi persamaannya sudah diurutkan, sudah sama urutannya, X1 duluan, X2, X3, sama dengan suatu nilai tertentu, kemudian saya punya tebakan awal, nah ini udah syaratnya udah pas, kemudian kita boleh mulai masuk ke perhitungan iterasi ke satu. Maka iterasi ke satunya itu adalah, kita mulai dari X1 dulu. X1, ini indeksnya berarti di sini 1. Ya, sekarang. Kalau tadi 0 nih tebakan awal, itu saya tulis dulu ya. Tebakan awal. Nah, di iterasi ke satu maka dia adalah rumusnya B1 min A12 dikali X2. Karena kan dia harus selisih 1 nih sama yang di sini. Karena ini iterasi ke satu maka di sini dia X2 0. Min A13 X3 0 juga. Per A11. X2-nya, kalau X2-nya, maka di sini mulai dari rumusnya B2 min A21 dikalikan X1. Apakah suara saya masih terdengar jelas? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, soalnya interaksi saya kayaknya agak buruk barusan. Saya lanjut ya. Ini B2 dikurangi A21 X1 0. Kenapa seperti ini? Nah ini ya. Ini, teman-teman lihat. Kalau mencari X1, di rumus sebelah kanan nggak akan pernah ada X1. Selalu X2 sama X3. Ini berlaku juga untuk yang selanjutnya. Kalau kita cari X2, di sini akan selalu dikurangi selain yang X2, yaitu di sini X1 dan X3. Selalu kayak gitu. Per A22. Termasuk kayak yang terakhir nih. B3 min berapa nih kalau di sini berarti? A berapa? A31. A31, benar Pria. A31 X berapa berarti? 1. X1 ya. Dia iterasi ke 0 atau tebakan awal. Kemudian dikurangi yang satunya, yaitu A32 X2 iterasi ke 0. Baru kemudian dibagi A33. Sampai di sini dulu mungkin. Teman-teman coba pahami. Dilihat polanya. Ya. Di sini ada pola yang akhirnya harus kita ikuti. Teman-teman lihat. Kalau mencari X1, B-nya itu akan selalu dikurangi selain yang X1, yaitu X2 dan X3. Dengan menggunakan X2 dan X3, tebakan sebelumnya. Atau dalam hal ini karena kita iterasi ke satu, berarti kita akan memakai tebakan awal. Kayak gitu. Kalau kita coba kerjakan untuk iterasi yang kedua, ya, saya tulis di sebelahnya, maka perbedaannya hanya muncul di sini nih. Misalnya saya cari X1 untuk iterasi kedua. Maka di sini kita akan tetap pakai B1. Saya coba cek dulu ya. Saya takutnya salah. Oke, udah benar. Dikurangi, maka di sini adalah masih ya A12 X-nya. Nah, ini jadi indeksnya 1. Dengan rumus yang sama seperti yang sebelumnya. Bedanya adalah
Ini 3 ya harusnya. Bedanya adalah angka-angka yang kita masukkan untuk X, kita pakai hasil dari tebakan pertama, bukan lagi pakai tebakan awal. Ya, dibagi A11. Nah, jadi ini dan ini kita pakai dari hasil tebakan ke 1. Atau gampangnya bilang ya ini dari sini kita pakainya. Kita nggak pakai lagi tebakan awal. Kayak gitu. Ya, kalau saya teruskan. X22 berarti dia adalah B2 min A21 X1 1 min A23 X3 1 dibagi, maaf ya kalau tulisannya jelek, A22. Kemudian yang di sini X32 maka dia adalah B3 dikurangi A31 X1 1 min A32 X21 per A33. Nah, ini akan teman-teman lakukan terus sampai kemudian nanti nilai dari X1, X2, X3 menuju ke satu nilai tertentu. Atau kita anggap dia tadi ya, menuju ke approximation of solution atau ke dia sudah konvergen. Tergantung nanti iterasinya mau berapa. Nah, sampai di sini dulu mungkin teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke contoh soal yang pakai angka ya, nggak pakai rumus-rumus lagi. Silakan, jika ada yang masih bingung, ada yang perlu diulangi, silakan. Nanti saya ulangi. Kira-kira bagian mana yang masih bingung? Atau mungkin sudah cukup jelas? Bagaimana? Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke contoh yang pakai angka ya. Oke, kita coba yang kalau yang pakai angka seperti apa. Nah, ini nanti akan ini ya terkait dengan diagonal akan saya jelaskan lebih lanjut ketika masuk ke contoh soal nanti. Saya screenshot dulu. Oke, ini contoh soalnya. Dikasih tebakan awal nggak ya tadi? Oh, ini tebakan awalnya ada. Oh, nggak dikasih ya. Oke, kalau nggak ada kita sama kayak tadi ya. Di sini contoh soalnya kayak begini, kemudian tebakan awalnya. Masih kita pakai kayak tadi, yaitu X1 0, X2 0, X3 0. Ini yang paling gampang ya. Kita pakai dari angka ini. Pertama yang kita lakukan, teman-teman harus ingat cek dulu nih. Wah, kebetulan nih contoh soalnya pas urut X1 semua, X2 yang di kedua, X3 yang di ketiga udah benar sama dengan angka tertentu atau B-nya.
Maka di sini kita bisa langsung mulai ke tebakan awal. Ya, tebakan awal apa? Iterasi ke-1. Iterasi ke-1. Kita mulai mencari X11. Yang di sini berarti dia perlu saya tulis rumusnya dulu kah? Atau langsung angkanya? Boleh tulis rumusnya aja juga, Pak, nggak apa-apa. Oke. Ini ya, sama kayak tadi ya. B1 min A12 kalikan X2 di tebakan awal min A13 X3 dari tebakan awal. Dibagi A11. Nah, sekarang saya masukkan angkanya ya. B1. B1 ini adalah ini A, ini B ini ya. Ini A11, ini A12, ini A13 dan seterusnya nanti. Misalnya di sini B1 berarti dia adalah 1 min A12 dia adalah 1 ya karena itu plus X2 dikali X20. X20 di sini dia nilainya adalah 0 karena tebakan awal kita adalah 0. Min A13 dia nilainya min 1 dikalikan 0 juga. Dibagi A11 dia nilainya 3. Berarti di sini. Nah, hati-hati ya. Kayak kemarin waktu kita kerjain di kelas, banyak teman-teman yang masih belum teliti. Jadi, untuk proses perhitungan yang kayak gini, harus seksama lihatnya ya. 1 min 0 berarti tinggal 1. Di sini tinggal 1/3. Ya. Oke, kita lanjut. X21. Berarti dia adalah B2 min A21 kalikan X1 tebakan awal min A23. Karena kan dia X2, berarti nggak boleh ada A22 gitu di sana. Nggak boleh ada X2 dan A22. Berarti tinggal A21 dan A23. Dibagi A22. Maka hasilnya adalah B2 dia 5 min A21. A21 itu berarti yang ini ya. A21, ini A22, ini A23, 3. Berarti di sini 5 min A21-nya itu 2. Tebakan awal masih 0. Min A23-nya dia 1. Tebakan awalnya masih 0. Dibagi A22-nya dia 4. Berarti di sini hasilnya adalah 5/4. X3 berarti di sini adalah B3 min A 31 X1 0 min A32 X2 0. Jadi sini dibagi A33. Ini ya. Ini A31, A32, A33. Jadi di sini B3-nya itu adalah 5 min A31 itu adalah min 1 dikalikan 0 min A32-nya itu 5 dikalikan 0 per di sini 8. Berarti hasilnya adalah 5/8. Nah, akhirnya kita sekarang punya tebakan tebakan tapi untuk yang iterasi 1 yaitu X11, X21, X31 dengan angka yang baru, bukan 0 lagi. Ya. Angka-angka inilah yang kemudian akan dipakai untuk iterasi kedua nanti. Kalau kita lanjut ya ke bawah nanti mungkin ini saya perlu bantuan teman-teman ya untuk hitung nanti ya. Kalau iterasi kedua berarti di sini X1, 2 jangan lupa ya. Berarti di sini B1 dengan rumus yang sama. Bedanya adalah sekarang dia pakai X2 tapi iterasi ke-1. Karena tadi kan ini 2. Iterasi kedua. Berarti dia sekarang pakai hasil dari iterasi ke-1 untuk masuk ke rumus-rumusnya ini. Min A13 X31 per A11.
Kita hitung langsung. B1 itu 1 min A12 itu adalah 1 dikalikan. Nah, X21. Nah, berarti kita pakai ini. Ya, X21. 5/4. Min A13 itu min 1 dikalikan X31. Yaitu 5/8. Per A11. Dia adalah 3. Nah, ini akhirnya mulai muncul pecahan ya di sini. Berarti ini 1 min 5/4 plus 5/8 dibagi 3. Nah, ini agak PR sih ya. Ini kalau 8, berarti ini 8 min 10 plus 5 kali 1/3. Berarti hasilnya 8 min 10 min 2 tambah 5 jadi 3 ya. Jadi 3/8. 3/8 kali 1/3 hasilnya adalah 1/8. Kayak gini. Kalau saya ada yang salah, minta tolong dikoreksi ya. Kita lanjut. Kalau X2, iterasi kedua. Ini saya lanjut sampai iterasi kedua ya. Sebagai contoh. A21 dikalikan X1 iterasi ke-1 min A23 X3 iterasi ke-1 per A22. Berarti di sini B2-nya tadi 5, A21 itu 2, X1 1 itu adalah 1/3. Kemudian min A23-nya 1 dikalikan X31, ya 5/8. Dibagi A22-nya dia 4. Maka hasilnya adalah 5 min 2/3 min 5/8 dibagi 4. Kita coba. 3 sama 8 berapa ya? 24 ya berarti ini penyebutnya. 24 kali 5 120 min 24 bagi 3 8 kali 2 16 min 24 bagi 8 3 kali 5 min 15 dikali 1/4. Hasilnya adalah 89 ya. Per 24. 24 kali 4 96. Bentar, saya hapus sedikit. Bener kan ya? Benar, Pak. Oke. Oke. Tinggal yang terakhir nih. Waduh, kurang dikit nih sebenarnya. Tinggal X3 iterasi kedua, yaitu B3 min A31 X1 iterasi ke-1 min A32 X2 iterasi ke-1 per A33. Berarti di sini saya akan niru ini ya. Tinggal kita ganti yang X11 sama X12. Jadi dia 5 min 1 dikalikan X11 tadi dapatnya 1/3 min 5 dikalikan X21 itu 5/4 per A33-nya ya 8. Maka hasilnya tulis bawahnya mentok nih kayaknya. 5 plus 1/3 min 20/4 dibagi 8. Maka hasilnya ini pakai 4 berarti dia ada 20. Bentar. Oh, ini ada 1/3 ya. Jadi harus pakai 12. 12 5 berarti 60 min 12 bagi 3 4. Oh, itu plus ya. Min 12 bagi 3 4 3 kali 20 min 6. Oh, ini habis ya 5 sama minus 20 bagi 4. Nah, ini biar nggak ribet.
Tinggal sisa sepertiga dibagi 8, jadi 1/24. Nah, kayak gini. Kita dapat lagi sekarang angka-angka yang baru, yaitu hasil iterasi kedua untuk X1, X2, dan X3. Nah, kayak gitu. Itu terus teman-teman lakukan sampai kemudian nanti teman-teman dapat dia akan menuju ke satu nilai tertentu. Maka kalau dia udah konvergen, nah itu akhirnya kita punya solusi dari SPL kita. Kayak gitu. Untuk contoh ini silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin secara proses dia cukup straightforward ya dibandingkan yang eliminasi Gauss kemarin. Kalau yang eliminasi Gauss kemarin dia eh, teman-teman harus teliti kemarin ya ngerjakannya dari sisi paling kiri, kemudian kita ngenolin dulu apa yang kolom paling kiri baru bisa geser ke kanannya dan seterusnya. Tetapi kalau ini dia langsung menghitung nilai X sampai menuju ke satu nilai tertentu gitu. X1, X2 dan X3-nya. Atau kalau kemarin kita nyebutnya XYZ kayak gitu. Nah, dengan teman-teman nanti ngikuti logika pakai apa indeksnya 1 2 3 seperti ini, nanti untuk ke coding akan jauh lebih mudah karena tadi ya saya bilang kita pakainya urutan dan dibentuknya dalam bentuk matriks itu akan jauh lebih mudah nanti mengolahnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau ada yang perlu diulang di beberapa stepnya, ada yang masih bingung, silakan disampaikan. Apakah cukup jelas semuanya? Cukup jelas, Pak. Nah, cukup jelas ya. Saya harap nanti teman-teman yang lain yang mungkin tidak open mic juga apa, merasakan hal yang sama seperti Sabrina. Kalau ternyata apa, kalau di sini mantannya cukup jelas. Mungkin kalau saya pribadi memang ini jauh lebih enak hitungannya dibandingkan eliminasi Gauss kemarin. Dan seperti yang saya bilang, kalau untuk codingnya ini materi ini yang paling panjang sepertinya memang. Nanti kita akan lihat langsung. Ini karena waktunya juga sudah habis. Jadi nanti untuk yang apa yang asinkron, saya akan mulai dari mereview ulang Jacobi ini. Kemudian saya akan masuk ke codingnya, bagaimana apa namanya pembentukan codingnya. Setelah itu baru saya akan ke Gauss ke apa iterasi yang Gauss-Seidel ke codingnya, baru nanti yang inverse seperti itu. Sampai di sini, silakan kalau ada yang bertanya. Ya waktunya juga udah tinggal 3 menit lagi. Jadi materi untuk hari ini kita sampai di sini aja. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, apakah bisa kita akhiri lebih dulu? Masih kurang 2 menit sih. Tidak ada pertanyaan, Pak. Belum ada pertanyaan Oke. juga, Pak. Oke, kalau begitu kita akhir ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sekian untuk hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Happy weekend semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak warahmatullahi Alfian. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.